Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, serta para santri santriwati sahabat Quran Ibnu Mas'ud yang Ustadz cintai. Alhamdulillah, di kesempatan pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa diberikan kesempatan kembali untuk bisa hadir dalam agenda kita, yaitu di kajian wali santri sahabat Quran Ibnu Mas'ud. Dan kajian wali santri bulan ini, ibu-ibu, biasanya kita kejatah di paling akhir ya. Jadi cabang lain sudah kajian, kita sebagai penutup paling akhir, Bu. Tapi alhamdulillah pada bulan ini kita jadi paling pertama. Ini cabang-cabang lain belum. Ya, maka alhamdulillah kita bisa memulai lebih awal jadi yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah hingga hari kiamat. Baik ibu-ibu serta para santri rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah rahasia hati tenang. Tentunya Bapak Ibu, ya, semuanya pengen hatinya tenang. Kenapa? Karena kalau hatinya itu tenang, tidur juga tenang, makan pun juga enak, aktivitas apapun juga nyaman. Ketika nikmat hati tenang ini dicabut, Bu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya gelisah terus, hatinya merasa takut terus, hatinya galau terus. Enak nggak, Bu? Nggak enak. Orang yang hatinya gelisah, hatinya takut, hatinya galau terus, makan itu nggak enak, karena merasa hatinya ataupun dirinya terancam. Misalnya makan pun nggak enak, meskipun makanannya enak, rasanya nggak nyaman. Bahkan ada orang yang karena hatinya tidak tenang, kemerungsung terus, khawatir terus, sampai-sampai malam itu nggak bisa tidur. Iya nggak, Bu? Iya. Gimana nggak tenang, Ustaz? Wis mikir utang wae lah, kepikiran bayar utang, mikir bayaran, apalagi besok sudah ditagih. Sekarang belum punya uangnya, itu saja gur kepikiran terus, Bu. Ya enggak, Bu? Iya. Bahkan sampai ada yang tidak tenang hatinya, sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Bahkan bukan hanya berhari-hari, ada yang sampai tidak bisa tidur sebulan.
Ya, bahkan ada yang menyampaikan, tanya kepada kami, Ustadz gimana Ustadz, saya sudah nggak tidur 3 bulan, 3 bulan nggak tidur, wajahnya kelihatan lesu, matanya lesu, capek, nggak bisa tidur karena hatinya takut, hatinya gelisah. Maka kalau kita diberikan hati yang tenang, ini nikmat, termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mencari resep bagaimana hati kita itu tenang. Tapi Bapak Ibu adik-adik rahimani wa rahimakumullah, dalam mencari ketenangan hati tidak boleh ibu-ibu kita mencari ketenangan dengan cara-cara yang menyimpang. Nah ini termasuk konsep dalam Islam Bu, kalau pengen hatinya tenang jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang dilarang. Nah, banyak orang salah Bu di sini. Apa yang dilakukan? Karena khawatir, karena gelisah, karena takut hatinya, akhirnya pengen tenang. Ngapain dek? Pikirannya biar tenang juga, akhirnya ada yang ngerokok. Ya, saking stresnya, saking bingungnya, duh piye iki. Akhirnya bagaimana? Ngerokok. Biar tenang. Ya. Tenang enggak? Ya. Seandainya tenang, tenangnya cuma sementara itu. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ada orang yang pengen tenang hatinya, menghilangkan kegelisahan hatinya, akhirnya minum pil. Pil apa? Ya, dia minum pil koplo. Ya, bahkan ada yang sampai aduh bingung, akhirnya minum minuman keras biar tenang. Akhirnya ada yang nyabu. Akhirnya ketagihan, semakin hari semakin tenang. Apa gelisah? Gelisah. Masalahnya nggak selesai, tambah masalah malahan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya ditangkap polisi, tinggal di penjara. Ini mencari ketenangan tapi dengan cara yang menyimpang. Ada juga orang yang mencari ketenangan, bingung, batinnya gelisah, akhirnya ada yang semedi. Kenapa Bu semedi niku? Bertapa ke gua, masuk gua, ke gunung, ya. Akhirnya lupa ibadah dan lain sebagainya untuk mencari ketenangan hati, atau mungkin meditasi. Malah meditasi. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Maka dalam Islam Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, harus melakukan hal-hal yang diperintahkan, yang diajarkan kalau ingin hati kita tenang. Termasuk adik-adik. Ya, adik-adik para santri harus punya hati yang tenang juga. Kalau gelisah gimana Dek? Hatinya gelisah, hatinya takut, apa yang terjadi? Ngapal Al-Quran malah tidak apal karena hatinya sedang galau. Ketika sholat karena hatinya gelisah, khusyuk enggak? Tidak khusyuk. Bahkan Bapak Ibu, ada berita-berita ada orang yang hatinya sampai takut, bahkan masih anak-anak. Saking takutnya, bingung, tidak tahu bagaimana biar enak, biar tenang hatinya, bahkan malah pilih bunuh diri biar tenang. Tenang-tenang enggak Bu? Ya, orangnya tenang, menang, tapi ruhnya ya bagaimana? Ya akan menderita orang bunuh diri itu.
Maka di sore hari ini Bu-ibu, kita akan mengupas sekilas sedikit bagaimana hati kita bisa tenang. Baik Bapak Ibu dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bagaimana hati kita itu ya biar bisa tenang. Yang pertama adalah rahasianya, kalau kita itu ingin hati kita tenang, kita harus beriman. Iman kepada siapa Ustadz? Iman kepada rukun iman. Ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada siapa lagi dek? Yang ketiga, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab, terus empat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, keenam Bu, iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini yang utama sekali. Orang yang ingin hatinya tenang, dia harus beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Bu contohnya? Semakin kita iman kepada Allah, oh Allah itu yang beri rizki, Allah itu yang mengatur urusan kita, Allah itu yang menyembuhkan kita. Semakin kita yakin Bu, akan membuat kita semakin tenang. Contoh Bapak Ibu ya, apa? Allah yang memberi rizki. Kalau kita betul-betul yakin, kita betul-betul iman Allah itu yang memberi rizki, ibu-ibu, maka tidak usah khawatir. Kita mau berusaha seperti apapun, kita mau jungkir balik seperti apapun, Allah kalau ngasih rizki sehari cuma ngasih uang 100.000, ya sudah 100.000. Cukup enggak Bu sehari? Buat beli sayur, buat masak, cukup buatan 100.000? Cukup. Besoknya gimana Ustadz? Sudah yakin saja. Selama kita hidup, Allah nggak mungkin nggak ngasih rezeki. Ya. Maka imanlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, termasuk tawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah memberikan gambaran tawakal yang sebenarnya seperti tawakalnya seekor burung. Gimana Bu? Burung itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kosong Bu perutnya. Kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Padahal burung sekolah mboten, burung nggak sekolah. Burung itu ketika keluar cari makan, ya dia cari rezeki yang Allah berikan. Bahkan burung itu nggak punya akal seperti manusia, tapi ternyata tetap setiap hari dapat rezeki. Berangkat dalam keadaan lapar, pulangnya dalam keadaan kenyang. Ya, itu contoh teladan, contoh bagaimana tawakal kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan khawatir. Yang penting ikhtiar, yang penting usaha. Termasuk mungkin kita sedang diuji Bu, sakit.
berobat ke sana kemari, pindah rumah sakit ke sana kemari, ganti obat ini, ganti obat itu, gonta-ganti dokter, kok tidak sembuh. Maka harus ingat Ibu, yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Maka jangan lupa, selain kita berobat, kuatkan iman, kemudian minta kesembuhan dari Allah. Ya Allah, sembuhkan, Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Ya, manusia nggak punya obat, Engkau yang punya obatnya, wahai ya Allah. Kadang apa Bu? Sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh, dia doa cuma apa, ikhtiar, kemudian cuma istirahat, malah sembuh. Ya. Maka kalau kita yakin sudah punya Allah, tidak usah khawatir, hatinya akan tenang. Makanya Bu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, dalam sebuah kisah riwayat disebutkan, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Madinah, Rasulullah tuh sembunyi dulu di sebuah gua. Gua apa Bu namanya? Gua apa Dek? Kok Gua Hira? Rasulullah sembunyi di situ. Gua apa Mbak? Gua Kiring? Enggak, Gua Kiring kurning kono. Gua apa Bu? Gua Sur. Kalau Gua Hira itu gua yang Rasulullah dapat wahyu. Rasulullah dengan Abu Bakar sebelum beranjak menuju Madinah, Rasulullah sembunyi beberapa hari Bu di Gua Sur. Orang-orang kafir Quraisy mereka mencari Rasulullah dan Abu Bakar di mana, dan Gua Sur itu atasnya Bu bolong, ada celah. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani Rasulullah hijrah itu sudah khawatir. Kenapa khawatir? Abu Bakar dia mengatakan, seandainya orang-orang itu melihat ke kaki mereka, lihat kemana Bu? Ke bawah, maka mesti mereka mendapatkan kami. Ya. Abu Bakar khawatir sekali, gelisah Bu hatinya. Ya. Khawatir dengan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Bu, bagaimana Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapan ini terkenal sekali. Apa Bu? La tahzan, innallaha ma'ana. Apa belum Bu? Monggo ditirukan. La tahzan, innallaha ma'ana. Maaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Apa artinya? La tahzan, jangan bersedih, jangan sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tenanglah Abu Bakar, karena kalau Allah sudah bersama kita, terus khawatir apa kita Bu? Kalau kita usaha, kita kerja, kita belajar, kita apapun, Allah bersama kita, sudah jangan khawatir. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita semakin iman, semakin yakin kepada Allah, maka hati kita akan semakin tenang. Nah ini Bu yang pertama. Kok belum tenang juga Ustaz? Berarti kuatkan lagi iman. Mungkin imannya belum kuat Bu. Ya.
Kemudian ibu-ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Yang selanjutnya, yang kedua, di antara rahasia agar hati kita itu tenang adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Zikir Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Monggo ditirukan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Iya. Ala ketahuilah, bidzikrillah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Maka ini resep, Bu. Adik-adik juga. Begitu hati kita itu tidak tenang, begitu hati kita itu gelisah, perbanyaklah zikir. Apa di antara zikirnya? Di antara zikirnya ya, apa Bu? Istighfar. Karena hal yang membuat hati kita itu tidak tenang kadang-kadang apa? Dosa, maksiat, Bu. Ya, maka begitu kita merasa, duh hatiku kok nggak tenang ya, ada apa ini? Maka segera perbanyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk Bu, apa Bu? Iya, seorang berzikir kepada Allah ya ketika tertimpa sesuatu. Ya, dalam surat Al-Baqarah misalnya disebutkan dalam ayat 156, orang-orang yang ditimpa oleh Allah musibah, diberikan oleh Allah ujian, maka diperintahkan jadi orang yang sabar. Bagaimana orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini termasuk zikir. Ya, ditimpa sesuatu, ditimpa musibah, ditimpa ujian, gimana biar kuat, tenang hatinya? Baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dipahami Bu artinya ini Bu? Apa artinya? Inna lillah, sesungguhnya kita semua miliknya Allah. Kita, harta benda kita, anak kita, rumah kita, keluarga kita miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Apa ibu-ibu? Kehilangan dompet, isine napa Bu? Uang, terus nota-nota. Wah, nota-nota. Iya, surat-surat berharga, ternyata waduh nyelip enek ali-ali emas, ada gelang emas, kalungnya waduh hilang semua ini. Kadang orang bingung. Musibah enggak Bu? Musibah. Maka ketika kita tertimpa musibah, segera zikir. Ini diantara zikirnya. Innalillah, biar kita ingat segalanya miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah semuanya titipan. Wis ora bali ya wis. Minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Nah, ini Bu. Di antara resep agar kita tenang, banyak-banyak berzikir. Apa misalnya orang nggak tenang, hatinya itu panas, pengen marah, pengen nesu.
ya, anaknya kurgawe kesel wae, disuruh adus orang ndang adus, terus suruh ngaji ora gelem ngaji, rasanya di hati pripun Bu? Rasanya pengen nesu, ya, pengen marah. Maka tenangkan hatinya, baca zikir, astagfirullah, 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 atau baca apa Bu biasanya Bu? Biar marahnya hilang, baca suatu zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika melihat ada sahabat yang dia marah, bahkan wajahnya itu sudah berubah warnanya. Jadi apa Bu orang marah itu? Wajahnya jadi merah. Bahkan riwayat menyebutkan nafasnya sudah mulai tambah cepat, menggah-menggah. Rasulullah bersabda, "Alla ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, suatu kalimat, suatu bacaan jika dibaca, ya, maka akan hilang apa yang ia dapati itu." Hilang apanya Bu? Hilang marahnya. Kalau dibaca kalimat ini, marahnya hilang. Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kalimat apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata zikirnya biar hati tenang ketika marah, baca kalimat ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa Bu artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Maka setiap kita dapati hati kita nggak tenang, wis perbanyak pikir terus, istighfar ataupun kalimat takbir atau tahmid atau tasbih yang lain. Nanti lama kelamaan hilang Bu sedihnya. Tapi sing angel ya kuwi Ustaz, yen pas gelisah lali zikir, kur kelingane kur utang terus, ya pikirannya nggak hilang. Coba biasakan. Kenapa kita nggak bisa zikir? Karena setan itu ganggu, menjadikan kita lupa, tidak bisa berzikir. Baik, ini yang kedua Bu. Bagaimana hati kita bisa tenang? Perbanyaklah berzikir. Selanjutnya, yang keberapa? Yang ketiga, rahasia hati tenang. Apa itu? Pandai-pandailah memaafkan. Harus pinter-pinter, pandai-pandai memberi maaf Bu. Kita hidup di dunia, kadang ketemu orang-orang yang nganyelke Bu. Ketemu orang nganyelke belum Bu? Sudah Ustaz, banyak. Ya, atau kita malah jadi nganyelke juga kita. Ya. Kadang ada hal-hal membuat kita itu marah. Kalau kita ikuti marah kita, anyel kita, wis hati kita nggak akan tenang Bu. Dengan suaminya salah sidik saja nesu. Anaknya berbuat salah, anaknya agak rewel, kita ikut marah, nesu. Tetangganya pun juga sama, berbuat yang nggak enak sama kita, kita jadi marah, nesu. Bahkan kucing lewat ora salah. Ya, karena hati kita nggak enak, kucingnya cuma apa buat kita kaget, dasar kucing, nesu.
Orang yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengkondisikan hati, nggak tenang, Bu. Ya. Maka bagaimana biar hati kita bisa tenang? Sering-seringlah, pandai-pandailah untuk memberikan maaf, apalagi cuma masalah sepele. Ya, apa masalah sepele? Temannya atau pulang dari pengajian, ya habis ngaji dari masjid apa itu Abu Bakar pindah ke masjid Muda, kur sandale kleru, kur cedak no sandale kleru, wis ndak usah muring-muring, Bu. Jangan sampai kita apa gara-gara sandal keliru ya kemudian kita marah-marah terus, bahkan sampai nggawe story WA. Ya, kemudian kita ungkit-ungkit terus kesalahannya. Jangan sampai, Bu, sudah dimaafkan saja, wargur lali sandari keliru. Termasuk Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum dalam hal-hal kepada anaknya tadi rewel, ya sudah maafkan saja, Bu. Wong tadi juga sudah dijewer. Tadi bisa jadi sudah dimarahi, dah sekarang maafkan, sudah lewat. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan, maafkan. Biasanya, Bu, yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan itu suami atau istri? Loh, makanya tadi ditanya Ustadz Juli tenang enggak? Dora tenang. Nah, itu masalahnya, Bu. Bagaimana hidupnya mau tenang wong kesalahan suami wis 20 tahun yang lalu loh, masih diungkit-ungkit sampai sekarang. Gimana hidupnya mau tenang, Bu? Maka siapkan hati yang lebar, dada yang lebar, memaafkan kesalahan suami, apalagi suaminya sudah minta maaf, sudah maafkan, Bu. Tenang, Bu, hatinya. Ada orang salah minta maaf, nggih pun saya maafkan, tenang saja. Itu membuat hati kita tenang, membuat hati kita itu ringan, hati kita lapang. Dan sifat seperti ini, Bu, sifat memaafkan seperti ini sifatnya ahli surga. Dulu pernah kita kisahkan kalau nggak salah, adik-adik, ya, dulu pernah Ustadz sampaikan ada seorang sahabat disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika duduk bareng sahabat, Rasulullah menyampaikan akan lewat laki-laki calon penghuni surga. Lewat enggak, adik-adik? Lewat seorang laki-laki, wajahnya, jenggotnya masih basah dengan air wudhu sambil nenteng sandal, lewat. Hari yang kedua Rasulullah bersabda lagi, apa? Akan datang, akan lewat laki-laki penghuni surga. Ternyata lewat orang yang kemarin, Bu, yang wajahnya basah dengan air wudhu, lewat sambil bawa sandal. Di hari yang ketiga Rasulullah menyampaikan hal yang sama, akan lewat laki-laki calon penghuni surga. Orang yang kemarin, Bu, 3 kali disebutkan. Dan perkataan Rasulullah benar, Bu. Rasulullah nggak bohong. Akhirnya seorang sahabat Abdullah bin Amr ibnul As penasaran, Bu, ini laki-laki amalannya apa? Kok sampai Rasulullah menyampaikan ini laki-laki calon penghuni surga? Maka Abdullah bin Amr ibnul As singkat cerita izin nginep di rumahnya orang tersebut. Ingin melihat kira-kira amalannya apa, kok bisa dia disebut sampai 3 kali calon penghuni surga. Maka diperhatikan malamnya, ternyata orang ini biasa, Bu, tidur terus.
tidak sholat malam kayak kita. Iya enggak Bu? Iya, tidur terus dari awal malam, bahkan dalam riwayat disebutkan ia tidak bangun kecuali azan subuh. Kok tidak sholat malam? Diperhatikan hari keduanya, ternyata biasa Bu, dia nggak sholat malam, bahkan bangunnya itu pas azan subuh. Siangnya ternyata juga tidak puasa, baca Al-Qur'annya pun juga biasa, tidak ada yang spesial ternyata Bu. Selama 3 hari diperhatikan, amalannya biasa, nggak ada yang spesial. Maka di hari yang ketiga Abdullah bin Amr ibnul As pamitan, dan dia ngaku, saya itu nginep di sini karena Rasulullah menyebutkan engkau calon penghuni surga. Aku pengen lihat amalannya. Ternyata amalanmu itu biasa, tidak ada yang spesial. Maka orang tersebut mengatakan, jika engkau ingin tahu amalanku, maka ya seperti yang kamu lihat itu, malamnya tidur, bangunnya subuh, tidak ada yang lebih. Hanya saja apa? Setiap aku mau tidur, aku senantiasa memaafkan manusia. Lah ini loh Bu. Setiap mau tidur ternyata orang ini memaafkan manusia. Gimana? Fulan salah, ya tak maafkan. Ya, ada orang salah di siang hari, wis malam tak maafkan, dimaafkan semuanya orang yang pernah berbuat salah. Akhirnya tidur itu dalam keadaan tidak bawa penyakit hati sama sekali, tidak ada yang didendami sama sekali, tidak ada yang dinesoni sama sekali. Hatinya tenang enggak Bu? Tenang. Nah, bisa dicontoh Bu kayak gini Bu, bisa diamalkan enggak Bu? Kita contoh ini bisa enggak ibu-ibu? Insya Allah. Setiap mau tidur diiling-iling, sopo sing utang aku? Bukan. Diiling-iling siapa? Siapa toh sing hari ini berbuat salah, tak maafkan. Bahkan kalau enggak ingat, wis maafkan manusia. Seandainya tetanggaku, koncoku tadi, termasuk muridku, termasuk guruku kok berbuat salah, sudah ya Allah tak maafkan semuanya, saya rela, saya ikhlas. Artinya tenang Bu nanti. Ya, makanya para ulama mereka menyampaikan samihil anam qabla antanam, maafkan manusia sebelum engkau tidur. Nah ini diantara adab mau tidur, maafkan manusia. Biar mati kita tidur dalam keadaan tenang, tidak ada dendam sama sekali. Artinya tenang. Maka ibu-ibu, orang yang pandai memaafkan manusia itu rahasia, hatinya akan tenang. Mulai hari ini Bu, sore ini, nah kita belajar ilmu ini. Siapapun yang salah, bagaimana? Maafkan saja. Apalagi salahnya ngomong tidak bisa dirubah, tidak bisa diulangi lagi, maka maafkan saja agar hati kita tenang, selamat di dunia dan di akhirat. Baik ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ke berapa Bu? Yang keempat. Ya, jadwal saya sampai 45 menit saja. Ini tadi sudah berapa menit Bu? Kurang 5 menit sepertinya. Baik, yang keempat, rahasia hati tenang. Apa itu? Yaitu pandai-pandai bersyukur. Pandai-pandailah untuk bersyukur.
Syukur apa? Mensyukuri apa Ustadz? Mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, apapun itu. Hari ini ibu-ibu sudah dapat nikmat apa saja, Bu? Oh, banyak sekali. Adik-adik hari ini sudah dapat nikmat apa? Apa, Dek? Hari ini dapat nikmat apa? Dapat sangu enggak tadi? Oh, dapat. Ya, dapat tambahan jajan enggak? Oh, enggak. Iya. Mensyukuri nikmatnya Allah banyak, kita enggak bisa ngitung. Setiap apapun yang kita dapatkan, pandai-pandailah bersyukur, jangan kufur, Bu. Kita pengajian cuma duduk anteng menyimak mendengarkan, dapat air minum, dapat kerdusan. Isinya apa kerdusannya? Snack. Maka bersyukur, disyukuri. Ya, kemudian kita pulang dapat nikmat yang lain, anak-anaknya sehat semuanya, keluarga sehat, maka bersyukur apapun itu. Ternyata orang tua atau suami ngasih ibu-ibu nafkah berapapun, bersyukur. Ternyata hari ini cuma ditinggali 50.000, maka syukuri alhamdulillah. Karena kalau sampai kita kufur, kurang terus, Bu, nanti. Maka berapapun kita syukuri alhamdulillah. Dan orang yang pandai bersyukur, apa, Bu, janjinya Allah? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ini janjinya Allah. La in syakartum, jika kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, sungguh akan aku tambah. Pengen, Bu, nikmatnya tambah terus? Pengen, maka bersyukur. Ini rahmatnya Allah. Beda dengan manusia, Bu. Kita dengan manusia kalau bersyukur, berterima kasih, bilang apa, Bu? Terima kasih. Jawabnya manusia apa, Bu? Kalau kita bilang terima kasih, jawabnya apa, Dek? Sama-sama. Matur suwun, jawabnya sami-sami, sama. Tapi beda, Bu, dengan Allah. Allah itu setiap hambanya bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur kepadaku, Allah menyampaikan la azidannakum, akan aku tambah. Minta apa lagi? Dikasih snack, dikasih makan, dikasih uang nafkah, kita ucapkan alhamdulillah. Seakan-akan Allah mengatakan, mau apa lagi? Tambah lagi. Dikasih lagi, kita mengucapkan alhamdulillah. Seakan-akan Allah mengatakan, mau apa lagi? Ditantang, Bu, kita malahan deh. Maka jangan lupa bersyukur, Allah mesti akan tambah. Dan orang yang menerima apapun, mensyukuri apapun yang Allah berikan, hatinya tenang. Ternyata apa? Tetangganya punya mobil, kendaraannya baru, kita cuma kendaraan lama, ya. Tapi kita bersyukur, sudah tenang, Bu, kita tidak pingin. Yang penting punya kendaraan, alhamdulillah. Ya, tetangganya ternyata bangun rumah, masya Allah, tingkat 5. Ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Ya, sedangkan kita rumahnya sederhana, cuma punya kolam ikan, kolam bebek, tidak punya kolam renang. Kita bersyukur alhamdulillah, nikmat, Bu, itu hati kita tenang. Tapi kalau kita nggak bisa syukur, apa? Tetangganya beli motor baru, kita pingin.
bahkan kita apa? Hasad, iri. Hatinya tenang enggak, Bu? Enggak tenang. Tetangganya dapat nikmat lebih, kita malah apa? Gelisah. Tetangganya bisa bangun rumah, kita iri, tambah kita marah, hati kita tambah panas dan lain sebagainya. Siapa, Bu, yang rugi? Yang rugi kita sendiri. Tetangganya senang-senang menikmati hasil rumahnya, kendaraannya, kita malah masuk rumah sakit. Mikir tetangga, malah mikir tetangga. Maka bagaimana biar hati kita tenang? Pandai-pandailah untuk bersyukur. Nah, ini, Bu, di antara resepnya. Bisa jadi apa? Kita itu hidupnya nggak tenang karena kita kurang bersyukur. Padahal kita sudah punya apa-apa. Rumah sudah punya, kendaraan juga sudah punya, anak juga ada, suami juga ada, kerjaan juga ada. Kok berkurang terus? Iya, karena kita sibuk mikirkan nikmat orang lain, Bu, sampai membuat kita lupa bersyukur. Maka syukuri, Bu. Insya Allah Allah akan tambah rizki kepada kita semuanya. Baik ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu, Bu, poin terakhir yang kami sampaikan. Ada berapa tadi berarti? Ada 4. Masih banyak ibu-ibu bagaimana biar hati kita itu tenang. Di antaranya apa? Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Apapun yang menimpa kita, kita harus husnudzon. Ini mesti baik. Ya. Kenapa toh hari ini kok bermendung terus, panas apa? Hujan terus. Baik sangka kepada Allah. Ya, kenapa toh saya kok dadak kepleset barang? Husnudzon kepada Allah. Mesti ada hikmahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah 45 menit, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian beberapa poin Bapak Ibu yang sudah kita bahas, monggo bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan, melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan memberikan kepada kita hati yang tenang, hati yang selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan perlu diingat satu, Bu, nanti diingat terus. La tahzan, innallaha ma'ana. Ingat-ingat ini. Ketika ibu-ibu gelisah, bingung, butuh solusi, ingat, la tahzan, jangan sedih, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Baik, ini dari kami, semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Insya Allah kita ketemu kembali ya di kajian wali santri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.